Halo Sobat Info dong, selamat datang di channel yang nggak cuma kasih info, tapi juga ngajak kamu mikir kritis bareng. Setiap tahun, Indonesia bisa kehilangan triliunan rupiah gara-gara korupsi. Bayangkan, uang yang harusnya bisa mensejahterakan rakyat malah raib ditelan segelintir orang serakah. Korupsi ini sudah seperti hantu yang gentayangan di mana-mana, bikin ekonomi seret dan keadilan jadi barang mahal. Nah, banyak yang penasaran, sebenarnya kapan sih praktik busuk ini mulai menggila? Di zaman presiden siapa korupsi di Indonesia paling parah? Dan yang paling penting, dalam perang melawan korupsi ini, kita sebenarnya maju atau malah mundur? Yuk kita bahas bareng-bareng. 1. Era Orde Lama, Soekarno 1945 sampai 1966. Perjalanan Indonesia sebagai negara baru dimulai dengan tantangan yang luar biasa berat. Di tengah perang mempertahankan kemerdekaan, politik yang belum stabil dan ekonomi yang megap-megap, benih korupsi mulai tumbuh. Sebenarnya, ini adalah penyakit warisan dari zaman kerajaan dan kolonial, di mana batas antara harta pribadi dan kas negara itu abu-abu. Presiden Soekarno sendiri sadar betul bahaya ini. Dalam pidatonya yang terkenal, Penemuan Kembali Revolusi Kita, Bung Karno lantang menyebut korupsi sebagai penyakit yang menggerogoti bangsa. Kesadaran ini coba diwujudkan dengan beberapa langkah. Tahun 1957, ada peraturan pemberantasan korupsi. Lalu dibentuk badan-badan seperti Panitia Rituling Aparatur Negara atau PARAN pada 1963 yang dipimpin langsung oleh A.H. Nasution dan Muhammad Hatta. Tugasnya mirip LHKPN zaman sekarang, periksa kekayaan pejabat. Tapi apa yang terjadi? Upaya ini seringnya mental. Pejabat pada ogah laporin kekayaan mereka, bikin PARAN mandek total dan akhirnya dibubarkan. Nggak nyerah, pemerintah membentuk Operasi Budi untuk menyeret koruptor ke pengadilan. Hasilnya lumayan. Dalam waktu singkat, Operasi Budi berhasil menyelamatkan uang negara sekitar 11 miliar rupiah, angka yang gigantis pada masanya. Sayangnya, lagi-lagi intervensi politik jadi batu sandungan. Begitu penyelidikan mulai menyenggol lingkaran elit, operasi ini langsung tumpul. Contohnya kasus korupsi Menteri Luar Negeri Ruslan Abdul Ghani tahun 1956, yang kasusnya hilang begitu saja setelah diduga ada campur tangan dari atasan. Sebagai upaya pamungkas, Soekarno membentuk Komando Tertinggi Rituling Alat Revolusi atau Kotrar yang ia pimpin sendiri. Tapi efektivitasnya diragukan karena fokusnya terpecah dengan agenda revolusi yang lain. Korupsi di era Orde Lama bisa dibilang masih sporadis, tapi sudah merajalela di kalangan elit militer dan sipil. Hukumnya lemah dan tebang pilih. Meskipun niat baik itu ada, langkah pemberantasan korupsi di era ini seringkali berakhir gagal karena kemauan politik yang setengah-setengah dan belum adanya payung hukum yang kuat. 2. Era Orde Baru, Soeharto 1966 sampai 1998. Lahirnya Orde Baru membawa janji angin surga, koreksi total penyimpangan Orde Lama termasuk memberantas korupsi. Di pidato kenegaraan 16 Agustus 1967, Presiden Soeharto dengan garang mengkritik korupsi di era sebelumnya. Untuk nunjukin keseriusannya, ia membentuk tim pemberantasan korupsi. Awalnya sih kelihatan meyakinkan, tapi apa yang terjadi selama 32 tahun berikutnya adalah sebuah ironi terbesar dalam sejarah kita. Era Orde Baru sering disebut sebagai masa di mana korupsi bukan lagi aksi perorangan, tapi sudah dilembagakan dan disistematisasi secara masif. Bung Hatta saja sampai menyebut korupsi di era ini sudah membudaya. Korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN jadi 3 kata sakti yang identik dengan zaman ini. Kekuasaan yang terpusat di tangan presiden, pers yang dibungkam, dan oposisi yang dimatikan menciptakan surga bagi KKN untuk tumbuh subur. Di permukaan, pemberantasan korupsi seolah-olah jalan. Ada Komite 4 dan Operasi Tertib. Beberapa kasus kecil-kecilan memang diungkap, tapi begitu menyentuh lingkaran cendana atau kroni-kroninya, hukum mendadak jadi buta. Skala korupsi di era ini benar-benar gila-gilaan. Skandal Pertamina di pertengahan 70-an, di mana perusahaan minyak negara itu hampir bangkrut dengan utang 10 miliar dolar AS, jadi salah satu monumennya. Lalu ada kasus kredit macet Bapindho yang melibatkan Edi Tansil, merugikan negara lebih dari 1,3 triliun rupiah di awal 90-an. Edi Tansil divonis 20 tahun penjara, tapi secara misterius berhasil kabur dari penjara dan belum berhasil ditangkap kembali oleh aparat Indonesia hingga kini. Modus yang paling khas adalah lewat yayasan-yayasan yang dipimpin langsung oleh Presiden Soeharto. Yayasan Super Semar, Darmayes, dan Nakap
menghimpun dana triliunan dari BUMN dan swasta. Penyalurannya seringkali nggak jelas dan diduga kuat dipakai untuk kepentingan politik dan pribadi. Setelah reformasi, Kejaksaan Agung menemukan yayasan-yayasan ini punya kekayaan lebih dari 4 triliun rupiah dan menggugat Yayasan Supersemar atas penyelewengan dana. Ketika Transparency International merilis Indeks Persepsi Korupsi pertama kali pada tahun 1995, Indonesia langsung ditempatkan di posisi juru kunci. Ini jadi bukti angka dari apa yang sudah dirasakan semua orang. Meskipun Orde Baru berhasil membangun ekonomi, banyak yang bilang biayanya terlalu mahal, korupsi yang terstruktur dan merusak sendi-sendi negara. Rezim yang berjanji memberantas korupsi justru dikenang sebagai era di mana korupsi berjaya secara sistematis. 3. Era transisi reformasi, Habibie, Gus Dur, dan Megawati, 1998 sampai 2004. Mei 98, Soeharto lengser. Harapan untuk Indonesia yang bersih dari KKN membuncah. Tuntutan utama mahasiswa waktu itu adalah negara bebas korupsi, yang bahkan masuk dalam ketetapan MPR. Babak ini adalah masa transisi yang seperti roller coaster, di mana fondasi pemberantasan korupsi modern mulai dibangun, meskipun jalannya penuh drama. Presiden B.J. Habibie 1998–1999, walau menjabat super singkat, berhasil meletakkan pilar-pilar penting. Ia mengesahkan UU nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari KKN. UU inilah cikal bakal lahirnya KPKPN, nenek moyang LHKPN, KPPU, dan Ombudsman. Ini menunjukkan ada niat untuk membangun sistem, bukan sekedar bikin tim-tim dadakan. Tongkat estafet pindah ke Presiden Abdurrahman Wahid, Gus Dur, 1999 sampai 2001. Dengan gayanya yang nyentrik dan berani, Gus Dur coba bikin gebrakan. Ia membentuk Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi TGPTPK yang punya wewenang lebih kuat. Dia bahkan menunjuk Hakim Agung yang terkenal lurus, Baharudin Lopa, sebagai Jaksa Agung untuk menyikat koruptor kakap Orde Baru. Tapi, langkah radikal Gus Dur dapat perlawanan keras. TGPTPK yang baru seumur jagung malah dibubarkan oleh Mahkamah Agung. Upayanya juga tercoreng oleh isu skandal Bulogate dan Brunei Gate yang menyeretnya meskipun keterlibatan langsungnya tidak pernah terbukti di pengadilan, dan akhirnya membuat ia lengser. Era Presiden Megawati Soekarno Putri 2001–2004 jadi babak paling krusial. Di satu sisi, banyak yang bilang pemberantasan korupsi jalan di tempat karena banyaknya kompromi politik. Tapi di sisi lain, di era inilah lahir institusi yang jadi harapan terbesar rakyat Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Pada 2002, atas desakan publik, Presiden Megawati mengesahkan UU nomor 30 tahun 2002 yang jadi akte kelahiran KPK. Lembaga ini didesain sebagai badan independen dengan kewenangan super body. Meskipun KPK baru benar-benar pamer gigi di era berikutnya, kelahirannya adalah pencapaian monumental. Era transisi ini memang penuh paradoks. Kompromi politik memperlambat perang melawan korupsi. Faktanya, IPK Indonesia di periode ini sempat menyentuh titik terendah sepanjang sejarah pencatatan, sejak 1995, yaitu 17 pada tahun 1999, menunjukkan betapa parahnya persepsi korupsi saat itu. Namun, di tengah keterpurukan itu, fondasi terpenting bernama KPK berhasil diletakkan. 4. Era reformasi lanjutan, Susilo Bambang Yudhoyono, SBY, 2004–2014. Masuk era Susilo Bambang Yudhoyono, pemberantasan korupsi jadi jualan utama kampanyenya. Masih ingat slogan, "Katakan tidak pada korupsi"? Slogan itu disambut dengan optimisme tinggi oleh publik. Bedanya, kali ini pemerintah punya senjata ampuh yang sudah disiapkan sebelumnya, KPK. 2 periode kepemimpinan SBY sering disebut sebagai masa keemasan KPK. Lembaga ini dapat lampu hijau penuh dari presiden untuk bergerak. Hasilnya, spektakuler. KPK menjelma jadi momok menakutkan bagi para koruptor. Operasi tangkap tangan atau OTT jadi tontonan yang ditunggu-tunggu, menjerat pejabat yang dulu rasanya mustahil tersentuh. Anggota DPR, menteri, gubernur, sampai besan presiden sendiri pun kena sikat. Keberhasilan KPK ini bikin indeks persepsi korupsi Indonesia membaik secara signifikan. Dari skor 20-an di awal 2000-an, IPK kita pelan-pelan naik dan sempat mencapai skor 32.
Ini adalah sinyal bahwa upaya pemberantasan korupsi mulai diakui dunia. Tapi, era SBY bukannya tanpa noda. Ironisnya, justru partai yang ia dirikan, Partai Demokrat, diguncang skandal korupsi raksasa. Kasus mega korupsi proyek Hambalang menyeret ketua umumnya saat itu, Anas Urbanirung, dan bendahara umumnya, Muhammad Nazarudin. Selain itu, ada juga kasus Bank Senturi, di mana aspek penyalahgunaan wewenang dalam kebijakan dana talangan triliunan rupiah menjadi catatan kelam yang terus diperdebatkan. Meskipun penindakan gencar, data dari Indonesia Corruption Watch menunjukkan kalau skala korupsi masih sangat besar. Di tahun terakhir SBY menjabat, 2014, kerugian negara yang tercatat mencapai sekitar 10,69 triliun rupiah. Era SBY meninggalkan warisan yang rumit. Di satu sisi, ia adalah presiden yang memberi panggung bagi KPK untuk jadi lembaga super kuat yang hasilnya adalah perbaikan skor IPK yang nyata. Di sisi lain, pemerintahannya juga diwarnai oleh skandal-skandal korupsi yang melibatkan lingkar kekuasaannya sendiri. Era ini jadi bukti bahwa punya lembaga super body saja tidak cukup jika tidak diimbangi integritas dari elit politik. 5. Era reformasi terkini Joko Widodo 2014-2024. Lalu datanglah Joko Widodo, Jokowi. Pemimpin yang merakyat, harapan baru buat melanjutkan perang melawan korupsi. Di awal, fokusnya pada pembangunan infrastruktur dan reformasi birokrasi diharapkan bisa menutup celah-celah korupsi. Penegak hukum, terutama Kejaksaan Agung dan KPK, memang terus membongkar kasus-kasus dengan nilai kerugian yang bikin geleng-geleng kepala. Selama 2 periode Jokowi, beberapa kasus mega korupsi terbesar dalam sejarah Indonesia berhasil diungkap. Ada kasus Jiwasraya dengan kerugian negara sekitar 16,8 triliun rupiah, skandal ASABRI yang kerugiannya mencapai 22,7 triliun rupiah, dan yang paling fenomenal kasus Tata Niaga Timah. Untuk kasus timah, muncul angka taksiran kerugian ekologis yang fantastis hingga 300 triliun rupiah. Meski angka ini masih dalam perdebatan dan bukan kerugian keuangan negara yang sudah final di pengadilan. Data ICW menunjukkan gambaran yang suram. Selama periode 2014-2023, total kerugian negara dari kasus yang dipantau setidaknya mencapai 290 triliun rupiah. Puncaknya terjadi pada 2021 dengan kerugian 62,93 triliun rupiah. Ironisnya, pandemi COVID-19 pun diwarnai skandal korupsi bansos yang menyeret menterinya sendiri. Namun, di tengah keberhasilan mengungkap kasus raksasa, era Jokowi juga diwarnai kontroversi yang menurut banyak pihak justru melemahkan pemberantasan korupsi. Puncaknya adalah revisi UU KPK pada 2019. Revisi ini mengubah status pegawai KPK jadi ASN, membentuk Dewan Pengawas, dan menambah prosedur yang dianggap membatasi gerak-gerik lembaga anti rasuah itu. Dampaknya langsung terasa, banyak penyidik senior berintegritas yang tersingkir lewat tes wawasan kebangsaan, TWK. Indeks persepsi korupsi kita pun mengalami dinamika yang mengkhawatirkan. Setelah sempat mencapai skor tertinggi sepanjang sejarah di angka 40 pada 2019, skor IPK Indonesia anjlok dan stagnan di angka 34 pada 2022 dan 2023. Angka ini membawa Indonesia kembali ke kisaran skor di awal pemerintahan Jokowi 1 dekade lalu. Penurunan ini jadi alarm keras. Menurut ICW, dari sisi komitmen politik dan kelembagaan, era SBY dinilai lebih baik karena memperkuat KPK, sementara di era Jokowi justru terjadi pelemahan institusi KPK, yang tercermin dari anjloknya skor IPK. Era Jokowi menyajikan sebuah paradoks. Di satu sisi, penegak hukumnya berhasil membongkar kasus-kasus dengan nilai kerugian negara yang memecahkan rekor. Tapi di sisi lain, institusi utamanya, KPK, justru dilemahkan, yang tercermin dari anjloknya skor IPK. Sobat Infodong, setelah kita jalan-jalan lintas era, apa jawabannya? Pertanyaan di era presiden siapa korupsi paling merajalela? Ternyata nggak punya jawaban tunggal. Era Orde Lama, Soekarwo adalah masa di mana korupsi masih sporadis dan institusi pemberantasannya lemah karena intervensi politik. Era Orde Baru Soeharto sering disebut sebagai puncak korupsi yang paling sistematis dan terlembaga, di mana KKN menjadi nafas kekuasaan. Era transisi reformasi, Habibie, Gus Dur, Megawati adalah masa peletakan fondasi yang meski penuh jigolak berhasil melahirkan KPK. Era reformasi lanjutan SBY ditandai dengan kemajuan institusional paling signifikan. KPK diperkuat, penindakan gencar, dan IPK membaik. Era reformasi terkini, Jokowi menyajikan sebuah paradoks.
Di satu sisi, penegak hukumnya berhasil membongkar kasus-kasus dengan nilai kerugian negara yang memecahkan rekor. Tapi di sisi lain, institusi utamanya, KPK, justru dilemahkan, yang tercermin dari anjloknya skor IPK. Sobat Infodong, korupsi itu seperti virus, selalu bermutasi dan beradaptasi dengan sistem di setiap zaman. Pertanyaan sekarang bukan cuma soal masa lalu, tapi tentang masa depan kita. Apa yang harus kita lakukan supaya grafik kerugian negara ini nggak terus-terusan naik? Dan bagaimana kita bisa memastikan lembaga anti korupsi kita benar-benar kuat dan independen? Nah, sekarang giliran kalian nih, Sobat Infodong. Gimana menurut kalian? Era manakah yang memberi pelajaran paling berharga buat kita? Dan apa harapan kalian untuk pemberantasan korupsi ke depannya? Tulis pendapat kamu di kolom komentar ya. Dan jangan lupa like, subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya, biar kamu nggak ketinggalan info-info penting lainnya. Karena di sini bukan cuma kasih info, tapi info dong.